salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Senang sekali kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah memuji nama Tuhan dalam ibadah tengah minggu 16 Desember 2021. Puji Tuhan, kita mulaikan ibadah kita petang hari ini, sama-sama kita berdiri. Kita mau jadikan Tuhan sumber pengharapan kita, dan setiap hari kita berikan kemuliaan, penghormatan kepada Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapan. Haleluya. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada
sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sumber pengharapan yang hidup dan berkuasa. Layak Engkau dipuji, layak Engkau ditinggikan. Kami percaya Roh-Mu ada di tempat ini pada petang hari ini. Hadirat-Mu ada bersama kami. Di saat kami berkumpul bersatu hati, bersepakat, beribadah, memuji, meninggikan dan mempermuliakan nama Yesus. Kami yakin berkat yang luar biasa Tuhan akan berikan saat kami menaikkan pujian, pengagungan, penghormatan kepada Engkau sendiri ya Tuhan. Pimpin dan berkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kau memberikan kami sukacita, memberikan kami suasana sorgawi turun atas setiap kami. Dan kami mau bergirang, mau berglori bagi Engkau. Kau mengurapi kami semua dengan urapan yang daripada Tuhan. Kau menyucikan, menguduskan, melayakkan kami semua dengan darah-Mu untuk kami meninggikan nama Engkau. Himpunkan kembali jemaat-Mu untuk bersama-sama meninggikan nama Yesus pada ibadah pertengahan minggu. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita memiliki Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, amin, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, amin, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, amin, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak Mari kita berdiri sama-sama. Kita mau bersukacita, mengakui dengan iman bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah. Haleluya, oh haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, amin, tidak berubah, tidak berubah.
Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, tetap tinggal berdiri. Kita percaya Allah kita sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, sampai selamanya, tidak pernah berubah. Allah sanggup. Nyanyikan dengan penuh iman pujian ini. Dia sanggup berperkara, dia melakukan perkara untuk kita saat ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, amin, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kita nyanyikan dengan penuh iman. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Amin. Allah sanggup melakukan, Dia sanggup melakukan segala perkara. Selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara.
kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup, haleluya, segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita terus bersuka-cita di hadirat Tuhan dan dipersilakan syukur membuka.
Puji Tuhan bahwa Yesus adalah anugerah yang diberikan untuk saya dan saudara, anugerah terindah yang menyelamatkan hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mari kita berdiri sekalian. Kita percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Haleluya. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, saat ku lemah, kau angkat hidupku. Haleluya. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Haleluya. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Haleluya. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Haleluya. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Haleluya. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Haleluya.
Kita akan masuk doa untuk firman Tuhan. Ibu Tatit berdoa untuk firman, saya serahkan kepada hamba Tuhan. Segala kasih dan kemurahan yang Allah sudah berikan di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini ya Bapa, pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Yesus, hingga saat ini kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya kasih karunia Engkau, semua hanya kemurahan yang dari Engkau ya Bapa. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur segala apa yang Allah sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk tetap percaya, berharap hanya kepada Engkau ya Yesus. Engkaulah penolong kami, Engkaulah segalanya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkaulah segalanya untuk hidup kami. Terima kasih ya Yesus, hingga saat ini kami boleh datang bersama, untuk kami boleh berbakti, memuji dan memuliakan nama. Biarlah pujian yang sudah kami panjatkan boleh menjadi suatu persembahan yang harum di hadirat Engkau. Hanya ini yang dapat kami berikan kepada Engkau ya Bapa, boleh berkenan di hadirat Engkau. Bapa Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, siapkan hati kami, buka tanah hati kami pribadi lepas pribadi ya Bapa, untuk kami sebentar terima sabda firman-Mu, untuk kami menerima akan kasih karunia Engkau. Berfirmanlah ya Tuhan untuk kami. Kami siap untuk mendengar, berkati tanah hati kami, berikan tanah-tanah yang subur ya Bapa, sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, terlebih kami, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku setiap firman-Mu ya Bapa, yang senantiasa menguatkan di dalam kehidupan kami, yang senantiasa ya Bapa memberikan anugerah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, jadikan firman-Mu di dalam rema, di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Engkau, sembunyikan di belakang salib Engkau, urapi, kuasai mulut lidah hamba-Mu ya Bapa. Dan melalui hamba-Mu ya Tuhan, Engkau boleh berfirman atas kami sore hari. Allah memberkati ibadah kami dari pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ya Bapa, hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Silakan kembali, puji Tuhan petang, kita kembali dalam kasih Kristus. Tuhan, kita akan belajar kembali, kita buka langsung dalam kitab Yesaya dengan pasalnya yang ke-9, dengan ayatnya yang ke-5 dan ayat ke-6. Kalau kita temukan bersama, saya ingin kita baca ayat ini bersama. Kitab Nabi Yesaya 9 dengan ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-6. 3, 2, 1. Sebab anak untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat, Allah kita, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai di situ, puji Tuhan. Saya akan berbicara suasana Natal yang sudah kita yaitu hadapi bersama. Kita akan berbicara tentang Yesus, Raja damai. Yesus, Raja damai. Kalau kita lihat dari awal dari yaitu kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, sampai naik ke surga. Yang pertama dengan kelahirannya Yesus, yang sangat tempat yang sangat
sederhana sekali. Bapak-bapak, kandang ada manusia lahir akan melahirkan. Sudah 9 bulan 5 hari kita persiapan melahirkan. Ayo yang kandang babi dibawa ke puskesmas paling rendah atau rumah sakit. Tapi ini Yesus tidak. Yesus dibawa waktu sudah mau melahirkan, tempat semua penginapan penuh. Semua penuh. Lebih baik melahirkan di kandang yang sangat sederhana saja, di palungan saja. Saudara, kalau kita melihat dengan kesederhanaan Yesus lahir di kandang, di tempat ngalungan yang sangat hina, itu membawa kesan di dalam kehidupan Yesus. Waktu lahirnya Yesus adalah merendahkan diri. Bukan kok enggak dibawa ke tempat yang mewah, enggak, memang dibawa dia ingin menunjukkan kasihnya, dia dibawa ke tempat ke kandang binatang, ke tempat yang sangat sederhana. Lahirlah Yesus di palungan. Dengan kelahiran Yesus, lalu sudah dikatakan, saya katakan saja, itu sangat sederhana, sudah termasuk bisa dikatakan sangat tempat lahir sang raja kok di tempat yang di tempat yang sederhana. Lalu dengan kematiannya, lahir, Yesus lahir, Yesus mati, mati sudah mengalami suatu saudara, kesengsaraan. Lahirnya sederhana, matinya malah sengsara, sebab dia mau, yaitu rela pikul salib, rela dengan mati yang sangat yaitu menderita yang luar biasa. Lalu bangkit, saudara, hari yang ketiga Yesus lahir lalu mati lalu bangkit, saudara, hari yang ketiga bangkit. Yesus bangkit sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan musuh-musuhnya. Ada kata-kata atau pujian, berseraklah musuh-musuhnya, sebab apa? Yesus bergelut dengan maut waktu dia ada di dalam kematiannya, lalu dia bangkit dari antara orang mati, dari kematian, kemenangan, dari tempat yang hina, tempat yang sangat yaitu menyedihkan, sengsara mati di salib, lalu bangkit yaitu dari kubur, membawa yaitu kemenangan, mengalahkan maut. Lalu yang keempat, naik ke surga. Inilah saudara yang kita miliki, Tuhan Yesus Kristus menyediakan tempat bagi saudara dan saya di kerajaan surga. Dengan kelahirannya, dengan kematiannya, dengan kebangkitannya, dengan naik ke surga, Allah menyediakan yang terindah, yang termulia. Lalu Yesus menjadi raja di atas segala raja, memerintah di dalam segalanya, di dalam semuanya. Tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya 9 ayat 5 dan ayat yang ke-6 ini. Bagian tengah, saudara, bagian tengah ayat yang pertama, dia katakan lambang pemerintahannya ada di atas baunya dan namanya disebutkan
orang. Satu, penasehat. Lalu Allah dikatakan penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Lalu tiga, raja. Dikatakan Bapa yang kekal. Yang keempat, raja. Kita bersyukur Tuhan Yesus Kristus sebagai penasehat dalam hidup kita. Dikatakan satu, penasehat ajaib dalam hidup kita, Allah yang perkasa. Lalu yang ketiga, Bapa yang kekal. Empat, raja. Yesus, Yesus mengakhir ke dunia ini sebagai raja di atas segala raja, memerintah segala suku bangsa, memerintah segala yang ada di dalam dunia. Dan di atasnya Yesus, di atasnya raja, sudah tidak ada. Jadi raja di atas segala raja, yang ada di atas, tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai. Dia katakan dalam ayat tadi, dia segala raja membawa damai sejahtera, lalu dia katakan tidak akan berkesudahan kasihnya, pertolongannya, rahmatnya. Tadi ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 tadi, yang perkasa raja damai, dikatakan raja Bapa yang kekal, raja damai, besar kekuasaannya, ayat 6, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan, yang artinya tidak akan berakhir, kesetiaannya Tuhan atau damai sejahtera itu, yang dikerjakan oleh Yesus dan diberikan kepada umatnya, termasuk saudara dan saya. Dia katakan tadi, ayat tadi tidak akan berkesudahan. Ayat yang ke-6 diteruskan, di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesus datang di dalam dunia atau ke dalam dunia ini, walaupun awal-awalnya sangat hina atau sangat sederhana, dengan kelahirannya, lalu kematiannya sangat hina atau dihina, diolok, dicaci maki, tidak disenangi oleh orang, lalu bangkit, saya katakan tadi, lalu naik ke surga, menjaga tempat dalam hidup kita, dan jadikanlah Yesus diangkat, Yesus menjadi raja damai, raja di atas segala raja. Kalau saudara dan saya punya, ada orang yang senang atau baik kepada kita, lalu saudara itu atau orang itu akrab, lalu menasehati kita senang benda menasehati, kepada orang lain. Tentunya kita senang dan kita terima dengan baik. Terima kasih atas nasihatnya. Pasti itu, kata-kata atau ucapan itu. Terima kasih nasihatnya. Gak ada teman baik lalu nasihat geluntrung nih atau nasihat ngapok nih. Nasihat yang baik, sebab itu sebagai sahabat, sebagai teman yang baik, nasihat itu sangat diterima dengan baik. Nah, Tuhan Yesus Kristus, saudara, pada petang hari ini sebagai nasihat di dalam hidup kita, nasihati kita lewat kebenaran firman Allah, menasihati kita lewat apapun yang Yesus katakan, melakukan yang benar, yang baik, melakukan yang
Tuhan perintahkan, itu nasihat. Lalu kita tinggal mengikuti saja. Lalu kita tinggal melakukan saja. Sebab Tuhan sebagai Raja kita, sebagai yaitu penolong di dalam kehidupan kita, sebagai penasehat kita ya, yang tidak akan berkesudahan atau tidak akan berakhir tadi ya, berarti terus ya, terus berkelanjutan atau terus yaitu berjalan, itu Yesus Kristus yang mengerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kita bersyukur. Bersyukur punya nasihat yang sangat tepat Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nasihat teman ya, yang akrab, teman yang ya, karib setia, kita terima dengan ucapan syukur dengan baik ya. Terima kasih nasihatnya. Nah, kita dinasihati petang hari ini langsung oleh Tuhan Yesus Kristus lewat firman-Nya, bahwa Tuhan menunjukkan sebagai Raja ya, dia katakan Bapa yang kekal, Raja di atas segala raja, Raja damai, Tuhan Yesus Kristus. Pada petang hari ini kita miliki Yesus Raja damai. Jangan sampai ya Yesus itu jauh dari kehidupan kita, tetapi Yesus boleh menghias ya, diri kita. Yesus boleh bertahta di dalam hidup kita. Yesus boleh tinggal selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan ayat tadi kokoh ya, dia katakan besar kekuasaannya. Ada yang tadi ayat 6, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan, tidak akan berhenti, tidak akan berakhir. Damai sejahtera tidak akan berkesudahan atau tidak akan hilang ya, tidak akan berakhir. Di atas tahta Daud di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang ini, dari malam ini sampai selama-lamanya. Coba kita lihat di dalam Yohanes 14. Kita buka, kita tinggal ini ke Injil. Ini yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri, saudara. Pasalnya yang ke-14, Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 dengan ayatnya yang ke-27. Satu ayat kita akan baca, ini pesannya Tuhan Yesus Kristus langsung ya. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27, 3, 2, 1. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah takut ya, untuk kita menghadapi tahun 2022. 2021 Tuhan menyertai, 2022 Tuhan pasti lebih ya, menyintai kita, lebih menyertai dalam hidup kita. Ini diberikan ya Tuhan saudara kepada anak-anaknya, kepada umatnya, termasuk saudara dan saya pada petang hari ini. Dia katakan damai yang daripada Tuhan ya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ditinggalkan oleh Yesus ya. Yesus turun dari surga, turun ke dunia memberikan ini ya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Lalu diulangi lagi ya, berarti kalau kata-kata damai ini diulangi, kita perlu ingat atau diingat kembali. Lalu damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, kepada saudara dan saya, kepada umatnya, anak-anaknya. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia memberikan damai sejahtera,
memberikan sukacita, bisa. Itu keadaan yang ada di dunia. Tapi apa yang diadakan, apa yang diberikan kepada dunia, apa seperti yang diberikan oleh Tuhan, apa seperti yang dilakukan oleh Tuhan, jauh berbeda sekali. Sebab di situ dikatakan diberikan oleh dunia itu, damai sejahtera itu dikatakan sementara atau semu, bisa hilang, bisa lenyap. Tetapi kalau damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara, itu kekal, abadi, kekal selama-lamanya, ya, seperti dalam Yesaya tadi, damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak akan berkesudahan, tidak akan berakhir. Dia katakan ayat tadi, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah takut, janganlah khawatir, janganlah bimbang, janganlah ragu untuk kita mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Yesus sebagai Raja damai itu mengukir, ya, atau terukir di dalam kehidupan kita, dan supaya kita dihiasi, yaitu sukacita surgawi. Itu sebabnya pesannya, janganlah gelisah dan gentar hatimu, sebab Tuhan memberikan damai sejahtera. Lalu ditinggalkan kakimu, damai sejahtera diberikan kepada kita, ditinggalkan untuk kita, supaya kita memiliki sukacita surgawi. Ini pesannya Tuhan Yesus Kristus, saudara, di menjelang akhir, ya, menjelang akhir tahun 2021 ini, ya. Tidak ada 1 bulan lagi kita sudah berakhirlah, ya. 2021 kita memasuki tahun baru, dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus dan diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus damai sejahtera, damai sukacita surgawi. Seperti dalam ayat tadi, ya, di dalam ayat Yesaya tadi, supaya kita tetap memiliki, yaitu damai Tuhan. Surga yang kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita, bersama-sama kita miliki. Nah, sebabnya di situ dikatakan damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Pesannya ini dulu kepada murid-muridnya, jangan sampai lupa, ya. Lalu dikatakan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ya. Jadi yang diberikan oleh Tuhan itu suatu hal yang sangat bermanfaat, yang sangat baik sekali. Ya. Kalau kita lihat, ya, bahwa damai sejahtera yang disediakan oleh Tuhan itu tidak akan berakhir. Jadi, ya, hal itu tetap, ya, ada, ya, tetap ada di dalam kehidupan kita bersama-sama. Pujiakan nama Tuhan. Terakhir, ya, ayat terakhir Lukas 2:14 sudah dibaca minggu yang lalu. Tidak salah, ya, ayat ini. Kita ulangi, kita baca sekali lagi ayat tersebut. Dalam Injil Lukas pasal yang kedua, dalam ayatnya yang ke-14, Matius, Markus, Lukas, Yahya, 2 ayat yang ke-14, 3, 2, 1. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Manusia termasuk saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan yang
Dikatakan kemuliaan bagi Allah, ya. Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja atas segala raja, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara dan saya, orang-orang atau umat, ya. Saya katakan saja, ya, atau saya sebut saja, kita umat pilihan Allah sendiri, dan Allah yang sudah menetapkan kita, ya, sebagai anaknya, sebagai umatnya, sebagai orang-orang pilihannya, sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan. Itu pesan atau nasihat firman Allah. Yang penting adalah damai sejahtera dari Tuhan jangan sampai hilang, ya. Kasih Yesus kita jadikan penasehat, dan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Yesus raja yang dahsyat, yang ajaib tadi, ayat 5 dan ayat 6 bisa saya bilang tadi. Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, tidak ada yang menandingi, di atasnya tidak ada. Jadi Allah yang ajaib, perkasa, ya, Allah yang kekal, ya. Semua Yesus sendiri yang mengerjakan. Sebabnya renungan petang ini dikatakan ayat 14 tadi, kemuliaan bagi Allah, ya. Kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, ya, dalam dunia yang memanjangkan, ya, di hari-hari ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, yang maha mulia, ya, yang ada di atasnya, dan damai sejahtera di bumi, yang dikatakan di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati lewat renungan atau firman Allah pada petang hari ini. Yang penting kita tetap satu, harapan saudara dan saya, kita tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai penasehat hidup kita. Pasti nasihat itu baik, pasti benar, pasti membawa kita kepada kesempurnaan, kepada kemenangan, kepada keberhasilan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah petang hari ini. Kita akan ujian sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Yesus adalah kita. Haleluya. Haleluya.
firman-Mu tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua persyaratan tangan Engkau. Biarlah tangan-Mu yang bekerja berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita silakan untuk kembali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Belum kita berdoa kita mati pujiannya. Dan besok ketika kita lalu semakin dekat kita semakin mendekatkan diri berdoa, semakin dekat Natal supaya hari rumah pernah bilang kemana? Nanti Natal mulai satu minggu hujan. Pagi kita hujan, kenapa sudah hujan? Tapi aku berdoa sore nanti supaya terang. Nanti juga Natal supaya juga terang. Kita minta minta kepada Tuhan supaya Tuhan berkemurahan. Kita doa pada Jumat itu bersama-sama untuk kita datang dalam doa waktu ibadah pemuda dan juga langsung latihan musik ujian untuk ibadah rayanya minggu, anak-anak pagi siang ibadah raya. Tapi kira-kira yang lain-lain tidak ada. Kita akan akhiri ibadah petang ini dengan kasih Kristus. Kita akan bagi berdiri bersama-sama. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang sudah hadir petang hari ini bersama-sama ya Bapak. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, berarti pujian kaum wanita dan Kau berkati apa yang dikerjakan jemaat persembahan. Kami serahkan dalam dan selesai semuanya kami pulang, meninggalkan tempat ini kami pulang. Allah menyertai sepanjang malam yang gelap bila nanti beristirahat. Bungkus kami dengan darah Kristus supaya kami tetap ada di dalam kesehatan karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur awal sampai akhir dalam ibadah petang ini. Bapak Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada petang ini sampai Maranatha Tuhan sudah datang dua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada bersama-sama